Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kehidupan setelah kematian. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ketut Ayu Mahayani dengan NIM 2417051135 dari kelas G semester 2 program studi S1 Akuntansi. Oke, yang pertama yaitu apakah yang terjadi setelah kematian? Nah, ketika seseorang meninggal, tubuh fisiknya itu berhenti untuk hidup, namun sisa eksistensi atau kesadarannya terus berlanjut. Eksistensi orang tersebut minus tubuh fisiknya dikenal sebagai tubuh halus dan terdiri dari tubuh-tubuh mental, kausal, dan superkausal. Nah, tubuh halus ini kemudian pergi ke salah satu dari 13 tingkatan alam eksistensi halus selain alam bumi. Nah, adapun 14 tingkatan alam eksistensi di alam semesta, bagian A yaitu 7 tingkatan alam eksistensi positif. Nah, tempat ini ditempati oleh tubuh rohani yang melakukan perbuatan baik dan melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan positif dari ajaran spiritualitas. Bagian B, 7 tingkatan alam eksistensi negatif atau neraka. Nah, tempat ini kebanyakan ditempati oleh tubuh rohani yang telah melakukan kejahatan serta melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan yang negatif dari ajaran spiritualitas. Nah, selanjutnya yaitu tingkatan alam eksistensi positif dan reinkarnasi di bumi. Nah, setelah kematian, orang-orang yang berada di bawah tingkatan alam eksistensi makhluk perlu dilahirkan kembali di alam bumi untuk melunasi takdir dan menyelesaikan akun karma, yaitu memberi dan menerima yang mereka miliki. Jika seseorang mencapai tingkatan maharlok dan janalok setelah kematian karena tingginya kesadaran spiritual, ia tidak perlu berinkarnasi lagi karena semua takdir yang tersisa atau akumulasi akun karmanya itu dapat diselesaikan dari alam-alam eksistensi itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu pentingnya alam eksistensi bumi. Alam eksistensi bumi amatlah penting, di mana ini adalah satu-satunya alam eksistensi di mana kita bisa mencapai pertumbuhan spiritual yang cepat dan melunasi perhitungan karma, yaitu akun memberi dan menerima seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Itu kita dalam periode waktu yang paling singkat. Nah, alasan utama untuk hal ini adalah dengan bantuan tubuh fisik, kita bisa melakukan banyak hal untuk meningkatkan pertumbuhan dan tingkat spiritual kita serta mengurangi komponen dasar non-fisik utama. Selain dari bumi, pertumbuhan spiritual kemungkinan besar hanya terjadi di wilayah-wilayah di atas tingkatan surga. Contohnya tuh tingkat maharloka ke atas. Nah, hal ini disebabkan karena tubuh halus di surga mengalami risiko akan terperangkap dalam kebahagiaan tanpa akhir yang ditawarkan di surga itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu pergerakan lintas tingkatan pada alam eksistensi halus di alam semesta. Nah, tingkatan alam eksistensi ditentukan untuk seseorang sesuai dengan sifat dasar-dasar orang tersebut terkait satwa, rajas, dan tamas. Nah, penentuan tingkat alam eksistensi tersebut juga merupakan suatu fungsi dari tingkat spiritual seseorang. Oleh karena itu, tubuh halus dari alam eksistensi positif tingkatan yang lebih rendah tidak bisa pergi ke alam eksistensi positif tingkatan lebih tinggi, dan mereka yang berasal dari neraka tingkatan pertama dan kedua tidak bisa pergi ke tingkatan neraka yang lebih dalam, ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, selanjutnya yaitu apa yang menentukan kemana kita pergi setelah kematian. Nah, pada saat kematian
Sewaktu tubuh fisik menjadi tidak aktif, energi vital yang digunakan untuk fungsi tubuh fisik dibebaskan ke alam semesta. Nah, energi vital ini mendorong tubuh halus menjauh dari wilayah eh, pada saat kematian. Mana yang pertama ada satwa, kemurnian dan kepengetahuan, terus ada raja, aksi dan gairah, dan ketiga pertama yaitu ketidaktahuan dan di dalam rata-rata orang di era saat ini komponen halus dasar utama mereka mencapai 50% saja. Oke, selanjutnya itu mengapa ada jeda waktu antara reinkarnasi. Alasannya itu yang pertama, tubuh halus berada di tingkatan surga atau alam eksistensi neter dalam jangka waktu yang tidak tentu untuk mengalami buah dari pahala dan dosa-dosanya. Alasan yang kedua, yaitu keadaan di alam bumi harus paling sesuai untuk menyelesaikan akun karma dari kelahiran-kelahiran sebelumnya dengan berbagai orang-orang terkait. Yang ketiga, dalam regresi kehidupan masa lalu, kadang-kadang seseorang tidak melaporkan reinkarnasi dalam keadaan tertentu. Alasan untuk hal ini adalah reinkarnasi tertentu telah terjadi dengan sangat lancar dan singkat sehingga orang tersebut mungkin tidak mengingat perincian apapun dari reinkarnasi tersebut. Nah, sekian penjelasan materi hari ini. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.